Nah, pada diskusi kali ini kita ada beberapa pemateri. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Rita Pranawati MA. Beliau selaku Wakil Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang berikutnya adalah ada Dr. Ulfah Mawardi MPD. Beliau saat ini menjadi staf sus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketiga adalah ada Pak Arif Jamali Muiz, MPD. Beliau adalah tenaga pendidik dan juga sekaligus menjadi wakil ketua Muhammadiyah COVID Command Center. Dan nanti akan ada pemateri sedikit dari Ibu Diah Puspitarini MPD. Dia selaku founder Rahma ID dan juga sebagai ketua umum pimpinan pusat Nasyidul Aisyah. Baik, untuk mengefisienkan waktu dan agar tidak terlalu malam, marilah kita dengarkan sedikit pemantik dari Ibu Diah Puspitarini MPD selaku founder Rahma ID dan juga selaku ketua umum pimpinan pusat Nasyidul Aisyah. Padanya saya persilakan. Terima kasih, Mas Fatin. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Tapranawati MA, Wakil Ketua KPAI. Yang saya hormati pula Bapak Arif Jamali Muiz MPD. Ini selaku Wakil Ketua MCCC, tapi juga Wakil Ketua MDNC dan praktisi juga, praktisi pendidikan. Pokoknya komplit ini Pak Aib ini. Dan juga Mbak Dr. Ulfah Mawardi, MPD, yang mohon maaf, itu termute. Bu Diah, Ya, termute. Dia. Halo, sudah ya? Sudah, Bu. Ya, Mbak aja Mas Fatin. Saya masih muda jadi Mbak aja. Ini biar santai begitu. Baik, seluruh para hadirin yang berbahagia yang hadir di dunia maya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berdiskusi yang sangat menarik sekali, yakni tentang bagaimana nanti pendidikan di Indonesia, apalagi ketika masuk tahun baru dan memulai semester baru. Beberapa waktu yang lalu Mas Menteri ini sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa pada bulan Januari nanti akan diberikan kesempatan beberapa sekolah untuk melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka. Dan tentunya ini menjadi hangat karena pernyataan dari Mas Menteri ini juga belum didukung atau belum ada pedoman khusus serta hal-hal teknis lainnya yang kemudian bisa menjadikan sekolah, orang tua dan murid ini nyaman untuk berani masuk sekolah ketika bulan Januari yang akan datang atau semester yang akan datang. Nah, kenapa demikian? Beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan informasi bahwa di SMP negeri di Kudus ya, ini ada satu sekolah yang 3 orang guru ini meninggal dunia karena terpapar COVID. Padahal saat itu siswa belum masuk sekolah. Kemudian juga ada beberapa sekolah yang melakukan uji coba dan ternyata harus tutup kembali karena memang anak-anak yang masuk sekolah ini kemudian ada yang terpapar COVID. Yang menarik kemudian nanti mungkin Mbak Rita bisa menyampaikan bahwa ternyata hasil survei wali murid dan juga anak-anak ini masih khawatir dengan kondisi pandemi yang belum selesai pada saat ini, sehingga mereka kalau nanti akan masuk di bulan Januari ini masih mengkhawatirkan baik keselamatan dirinya sendiri ataupun juga kondusivitas ketika pembelajaran. Nah, untuk malam hari ini saya ingin menyampaikan 3 clue. Karena pemantik nih harus ada clue-nya ya. Yang pertama, kondisi pandemi ini belum melandai. Saya katakan belum melandai.
Karena apa? Karena kita masih berada pada angka 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Itu sampai bulan Desember. Nah, kemudian kalau nanti pada bulan Januari kita masuk sekolah, ya, walaupun nanti ada zona hijau boleh masuk sekolah, kemudian zona merah boleh tidak masuk sekolah, tapi nyatanya yang namanya perasaan ingin melakukan pembelajaran offline, saya kira itu sudah memuncah, baik orang tua ataupun guru itu sendiri. Namun ternyata kalau hanya itu saja, hanya karena sudah bosan dan lain sebagainya, itu tidak menjadi rasionalitas bahwa besok Januari semua sekolah masuk. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana pemerintah membuat SOP atau kemudian membuat aturan-aturan regulasi ketika misalnya begitu masuk ada yang terpapar. Apakah nanti orang tua akan meminta pertanggungjawaban kepada sekolah? Nah, itu kan juga harus dipikirkan. Jadi tidak hanya pada kondisi anak, guru, tetapi juga regulasi itu harus dipikirkan dengan sangat matang. Jangan sampai sekolah dituntut hanya karena ada anak yang terpapar COVID. Nah, kalau ternyata ada pun, nah, itu juga harus ada pedomannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku institusi lembaga pendidikan yang apakah mereka mendampingi pembicaraan kita malam hari ini. Yang terakhir, Mas Fatin, karena Pak Martin nggak usah lama-lama ya. Yang terakhir, kepada ketiga narasumber, saya berharap pada malam hari ini bisa memberikan gambaran yang sangat luas. Bukan berarti kemudian pada malam hari ini kita menghendaki bahwa ya besok harus masuk bulan Januari. Tidak hanya itu. Secara matang bahwa ketika nanti masuk sekolah, tolong hal-hal detail terkecil itu sudah harus dipikirkan betul. Dan ini bukan tanggung jawab, katakanlah salah satu yayasan atau sekolah, tetapi tanggung jawab dari dinas, tanggung jawab dari pemerintah, dan bahkan juga dari pemerintah daerah. Untuk itu, tentunya kita bersiap-siap untuk membuka diri, artinya pada malam hari pada bisa memberikan, saya yakin bisa memberikan gambaran yang cukup luas, dan kemudian para peserta mohon juga memberikan masukan ataupun bertanya dan lain sebagainya sehingga kita bisa menghasilkan sebuah rekomendasi hasil dari diskusi malam hari ini. Dan tentunya rekomendasi ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap dunia pendidikan dan juga kepada masyarakat Indonesia. Itu saja, terima kasih Mas Fatin, dan sukses untuk malam hari ini. Terima kasih ketiga narasumber. Albiru Manitako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Diah Puspitarini telah memantik diskusi pada hari ini. Ada 3 clue kata Mbak Diah yang akan dan harus dijawab oleh seluruh narasumber. Nah, baik Rahmania semuanya, kita akan masuk ke diskusi. Saya diberikan mandat bahwa untuk yang pertama mengisi atau menyampaikan materinya yaitu kepada Bapak Arif Jamali Muiz MPD, beliau sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai wakil ketua MCCC dan juga wakil ketua MDMC. Nah, kepada Bapak Arif, kami mohon maaf karena memang dibatasi dan maksimal 20 menit Pak, dan jika ada presentasi boleh langsung ditampilkan. Pada Bapak Arif Jamali Muiz, kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak Yip. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Mbak Diah yang tidak mau dipanggil Ibu, Bu Rita Pranawati,
panggil Ibu aja. Mbak Ulfa barangkali sudah hadir. Mas Fatin, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Terima kasih saya diundang untuk berbicara tentang bagaimana bulan Januari 2021. Perspektif saya pertama, karena saya penggiat kebencanaan baik di MDMC maupun di MCCC, tentu perspektifnya saya menggunakan perspektif MCCC, sekaligus saya guru. Jadi saya mencoba untuk menggunakan perspektif sebagai seorang tenaga pendidik yang di lapangan menghadapi siswa dan menghadapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita ini. Saya izin share Sudah bisa ya? Mulai? Belum? Masih belum. Belum, Pak. Belum. Nah, sudah. Saya ambil judul aja tuh sama dengan tema bulan Januari tatap muka, yakin, aman. Feedback ya. Oke. Mari kita pahami SKB 4 Menteri itu. Adakah yang salah kita memahami? Kok saya, teman-teman sekalian, saya baca berkali-kali SKB ini. Ingin mendapatkan nuansa, kalau dulu belajar TMP itu saya sering disampaikan ingin mencari nuansa kebatinan sang pembuat SKB ini. Gitu. Saya baca berulang-ulang SKB ini. Dan saya merasakan ada yang salah ketika kita memahami. Judulnya saja itu sebenarnya panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap. Bukan pada persoalan tatap muka. Itu dulu. Nah, euforia ya masyarakat kita baca berita gitu ya, baca status orang, maka euforialah guru, orang tua bahwa pembelajaran bulan Januari adalah tatap muka. Nah, kalau pahami lebih lanjut, dikupas satu-satu, itu dibaca dengan agak tenang panduan SKB 4 Menteri ini, maka saya kok melihat sesungguhnya nuansanya itu, suasananya itu adalah suasana kehati-hatian, bukan tatap muka. Ini loh, kalau mau tatap muka resikonya, nanti di belakang saya ingin mencoba melihat bahkan oleh pemerintah bahwa tatap muka ini penuh dengan berbahaya, penuh dengan resiko tinggi. Ini karena saya MCCC, saya punya data. Kemarin kita mengundang epidemiolog Universitas Indonesia. Teman-teman, angka 1, angka ini menggambarkan begini. Secara epidemiolog bahwa kalau angkanya lebih dari 1, itu resikonya tinggi. Tetapi kalau kurang dari 1, itu resikonya rendah. Tidak ada satupun di daerah Indonesia ini, provinsi, itu yang angkanya kurang dari 1. Ya, hanya di pulau yang terpencil begitu, itu sangat mungkin. Tapi hampir semua wilayah di daerah Indonesia ini, itu angkanya lebih dari 1. Apa artinya? Virus ini sudah menyebar merata ke seluruh negara Indonesia ini, negara plus 62 ini. Nah, kenapa? Nah, tadi Mbak Dia menyebut tentang zonasi. Zonasi itu tidak akurat sama sekali, dan zonasi di SKB 4 Menteri itu tidak lagi disebut. Jadi SKB itu pemerintah pusat pokoknya terserahlah pemerintah daerah lah, mau gimana, mau menentukan, mau masuk, mau enggak, ini ada aturannya, silakan kalau mau dibuka. Itu kira-kira. Gimana mau ada zonasi? Wong pergerakan manusianya itu cukup tinggi.
UI misalnya membuat dari tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus, orang yang dari Jakarta itu, ini yang gambar yang bawah, itu menuju ke seluruh Indonesia, itu melalui Facebook itu diambil, mungkin lihat status-status orang itu pergerakannya itu luar biasa. Dari Pulau Jawa yang merah itu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, ya tadi hampir semua akhirnya jadi kayak gini ini. Satu dan sebagainya itu. Oke, saya ingin ke sini. Sebelum nanti kenapa penting berpikir dan bagaimana bulan Januari itu. Oke, saya ingin menunjukkan ini dua grafik yang kita gabung menjadi satu. Grafik pertama adalah jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, sumbernya adalah covid19.go.id, yang biru tua. Lalu ada lagi yang biru muda, itu adalah pergerakan manusia diambil dari Google Mobility Index. Yang menarik adalah, ingat ada libur agak panjang di bulan Agustus, 17 Agustus ini. Saya ingin gambarkan ini. Yang biru ini itu agak tinggi, jadi mobilitas orangnya tinggi. Lalu 3 minggu, 1 bulan berikutnya, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan berikutnya, kita mengalami panen yang pertama itu tembus 3.000-an kasus. Ingat kasus libur panjang akhir Oktober yang biru ini. Sekarang kita manen kasusnya, tadi Mbak Dia mengatakan 6.000 dan sebagainya. Ini hanya menunjukkan bahwa, dan itu diperparah oleh pilkada. Walaupun Pak Mahfud MD hari ini mengatakan tidak ada klaster pilkada. Ya gimana mau ada klaster, di testing aja enggak, di tracing aja juga enggak. Gitu. Saya ingin hanya mengatakan bahwa berkumpul orang, bergeraknya orang, itu linier dengan bergeraknya virus itu. Saya di waktu nggak banyak. Ini secara keseluruhan. Yang menarik itu saya kok menduga ini ya salah satunya kampanye berkerumun itu dan libur panjang berkali-kali itu. Harusnya di bulan Agustus September itu, saya membayangkan itu tuh sini nih. Kalau orang matematika ngelihat itu harusnya grafiknya tuh ini. Tapi ini enggak kan, naik ke atas itu. Yaitu ya berkerumun Agustus itu ya. Terus sekarang kita manen semakin tinggi saja. Nah, ini data yang juga saya ambil dari hasil diskusinya MCCC. Ini umur bawah 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya. Kasus terbanyak itu mulai umur 20-an ke atas. Tertinggi tentu umur 25, 29, 30, 34 itu sudah mulai lumayan tinggi. Yang bawah adalah tingkat kematian. Bahwa tingkat kematian yang agak lumayan itu juga ada di umur 0 sampai 4 tahun, itu TK, itu PAUD, dan di umur 60 tahun ke atas. Anak muda, gitu, sekolah, itu memang tidak banyak yang meninggal, tapi ada yang terpapar. Nah, bagaimana dengan Januari? Ini data, jadi saya ingin menyebut yang saya sebut tadi itu data, gitu. Nah, bagaimana dengan Januari 2021? Ada 2 faktor menurut saya penentu. Satu, pilkada September-Desember 2020 yang baru saja selesai. Kalau Bapak Ibu ini saya iseng ya, ketik di HP saya kerumunan kampanye gitu. Itu keluarnya tuh ini nih. Itu pilkada gitu. Yang kedua, besok libur panjang akhir tahun kayak apa? Kalau itu pun semakin banyak yang libur akhir panjang itu, libur panjang akhir tahun itu, maka Januari akan kita lihat nanti kayak apa. Kalau dari data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut begini, 1 dari 9 kasus konfirmasi COVID-19 itu adalah anak usia 0 sampai 18 tahun. Per tanggal 29 November 2020,
berarti beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa proporsi kematian anak akibat COVID-19 dibanding seluruh kasus kematian di Indonesia itu besarnya 3,2%. Dan itu merupakan angka tertinggi di Asia Pasifik saat ini. Anak itu memang punya kemampuan imun yang lebih bagus. Dia bisa tidak bergejala atau bergejala ringan. Tapi ingat, anak itu bisa menjadi sumber penularan COVID-19 kepada orang di sekitarnya. Orang tuanya, simbahnya, dan seterusnya. Menurut Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, pembukaan sekolah pada kegiatan belajar mengajar tatap muka mengandung resiko tinggi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Nah, ini yang saya sebut dengan tadi, teman-teman sekalian, SKB itu. Di SKB itu ada dua pertimbangan, dan ini nggak bisa dibalik. Pertimbangan pertama adalah keselamatan anak, peserta didik, tenaga kependidikan, guru, keluarga. Kedua adalah tumbuh kembangnya peserta didik dan kondisi psikososial peserta didik. Dua ini itu nggak bisa dibalik, nggak bisa logikanya karena anak bosan di rumah, belajarnya nggak optimal, lalu tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan, maka anak kemudian masuk ke sekolah. Nggak bisa. Logika ini harus dibangun ketika keselamatan dan kesehatan itu menjadi faktor utama, dan kemudian anak tidak memungkinkan untuk masuk ke sekolah, maka ketika pembelajaran daring, ketika pembelajaran dari rumah, maka tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial peserta didik harus tetap menjadi perhatian. Itu cara berpikirnya. Jadi bukan gara-gara anak bosan lalu kemudian dimasukkan ke sekolah menggunakan tatap muka dan itu mempertaruhkan keamanan anak-anak. Oke. Ini ada 10 ya faktor, tapi saya ingin 2 ini. Saya ingin menunjukkan bahwa pedoman SKB 4 Menteri itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan oleh SKB 4 Menteri ini sebagai warning. Untuk bisa masuk sekolah, pertama tingkat penyebaran COVID-19 di wilayahnya itu biasa, tapi ini yang tidak pernah dibahas. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa muncul? Karena menurut saya, pemerintah sadar betul memasukkan anak dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau tidak ingin mengatakan pasti, gitu, 50% gitu, 50-50 akan ada yang terpapar. Kalau ada yang terpapar, maka tumpuannya adalah pelayanan kesehatan. Kalau pelayanan kesehatannya bagus, begitu, siap, nggak apa-apa nih masuk. Itu kan kira-kira. Jadi, kalau pelayanan kesehatannya itu bagus, pelayanan kesehatannya ada, Anda masuk sekolah, kue terpapar, ono sing yang merawat. Tapi kalau tidak ada, jangan dibuka. Kan itu kira-kira pesannya tentang kesiapan fasilitas kesehatan ini. Artinya SKB ini gitu menurut saya memberi pesan bahwa kalau masuk pasti, kalau mau mengatakan pasti ya agak ini ya. Akan adalah yang kira-kira yang akan terpapar. Kalau ada yang terpapar maka fasilitas kesehatan lah yang kemudian menjadi tumpuannya. Yang buat kebijakan saja memberi pesan itu kok kita mau merelakan anak kita, saya masih berpikir berikutnya itu. Nah, saya Bu Rita, Mbak Ulfa, Mbak Dia dan teman-teman sekalian, kami survei kecil-kecilan lah ya untuk melihat kesiapan sekolahan. Ini pertanyaannya, sekolah itu siap nggak sih? Hampir semua sekolahan. Ini
kecil-kecilan, hanya berapa 100 sekolahan ya mungkin. SD itu hampir semua sekolah lah yang mengatakan siap, nggak ada sekolah yang mengatakan tidak siap. Pilihannya hanya sangat siap dan siap itu. Yang merah itu siap itu. Yang biru itu sangat siap. Hampir semua mengatakan siap. Wah, siap. Tapi menarik nanti di belakang. Semua mengatakan bahwa ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan itu ya sudah memadai lah. Sudah memadai, sudah sangat memadai. Yang biru itu sangat memadai, yang merah, yang oranye itu apa itu sudah memadai. Tidak ada yang mengatakan sedikit aja, yang mengatakan masih kurang, tapi hampir di atas 50%, bahkan kalau digabungkan itu hampir 80-90% mengatakan sangat memadai dan memadai. Kalau ditanya tadi oleh Mbak Dia tentang SOP, semua sekolah mengatakan siap SOP-nya. Coba. Kamu sudah punya kesiapan SOP enggak? Ya sudah. Sudah punya SOP gitu. Sudah sangat punya SOP. Cuman ini mulai ragu. Kalau ditanya bagaimana antisipasi kasus terpapar corona. SD itu menyatakan belum disiapkan. SMP SMA sudah memikirkan bahwa sudah menyiapkan. Itu membayangkan kalau ada yang terpapar corona nanti, guru, karyawan, peserta didik itu gimana? Lebih ditajam, ada nggak sih ruangan untuk menangani kasus kalau ada siswa, ada guru kemudian yang terpapar? Sudah hampir 50% mengatakan bahwa belum disiapkan, belum menyiapkan. SD itu 55,3% mengatakan belum menyiapkan. SMP itu 54% mengatakan belum menyiapkan. SMA itu 66,7% menyatakan belum disiapkan. Madrasah itu 77,8% belum menyiapkan. Apalagi kalau pertanyaannya ada nggak dana kemudian untuk menangani kasus. Saya sudah entah berapa ya saya melakukan tracing, membantu melakukan tracing itu. Di pesantren itu ada beberapa saya membantu. Problem tracing kita persoalan. Kalau tidak bisa mandiri untuk tes swab itu, PCR itu menurut saya memang lama menunggu dari pemerintah, dari puskesmas. Maka harusnya kalau ingin buka sekolah-sekolah itu mau menyediakan dana untuk kemudian melakukan menangani kasus. Kalau sudah pertanyaannya dana, 75,3% mengatakan SD tidak ada, belum disiapkan. 71,4% dinyatakan belum disiapkan. SMA 76,2% belum disiapkan. Madrasah apalagi 88,9% menyatakan belum disiapkan. Jadi kalau begitu saya menyimpulkan ada kecenderungan kesiapan sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka sebagai bentuk keinginan daripada kesiapan real. Kesiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka sekolah belum cukup siap menghadapi resiko kemungkinan terjadinya kasus terpapar COVID-19. Yang disiapkan baru SOP tentang protokol kesehatan. Padahal ketika masuk, itu sudah harus berpikir tentang kalau ada yang terpapar. Itu belum siap. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa kita harapi melindungi anak-anak kita? Satu, menurut saya pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten sesuai dengan SKB 4 menteri itu. Dua, yayasan penyelenggara pendidikan, Muhammadiyah, NU, Taman Siswa, Kanita, dan yang lain-lainnya itu. Dua, yang ketiga, orang tua. Dan orang tua menurut saya adalah benteng terakhir keselamatan anak-anak bangsa ini. Saatnya menurut saya, orang tua berdaulat atas keselamatan anak-anaknya. Lihat betul orang tua, kondisinya kayak apa, meleklah informasi, tanyalah kepada dokter, tanyalah kepada epidemiolog,
tanyalah kepada sekolahan siap atau tidak. Pertanyaan anak saya ke saya, Pak, kalau nanti di sekolahan masuk, anak saya SMA kelas 3, menyatakan kalau nanti sekolahan masuk, ada kami, katanya ada yang terpapar, sekolah kira-kira bertanggung jawab nggak, Pak? Misalnya, ngopo danai, opo ngekei duit, opo. Saya bilang nggak tahu. Tanya dengan sekolahan. Kalau semua kemudian menurut Bapak, Ibu, teman-teman yang punya putra bahwa kondisi ini tidak memungkinkan, saatnya menurut saya orang tua berdaulat atas keselamatan anak-anak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah fatkun qarib. Siril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Jamali Muiz. Beliau menyampaikan bahwa memang kebanyakan masyarakat belum membaca dari SKB 4 Menteri ini. Dan memang isinya itu tentang kehati-hatian, dan pemerintah juga sebetulnya sadar kalau masuk sekolah itu ya akan lebih banyak yang terpapar, potensi pemaparannya lebih banyak, dan juga belum kesiapannya terhadap fasilitas kesehatan yang ada. Dan memang orang tua adalah garda terakhir bahwa untuk melindungi anak-anaknya dari pemaparan COVID. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Jamali Muiz. Berikutnya saya persilahkan kepada Mbak Dr. Ulfa Mawardi MPD sebagai staf sus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin Mbak waktunya 20 menit, dan jika ada presentasinya boleh ditampilkan kepada Mbak Dr. Ulfa Mawardi MPD. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kedengaran? Terdengar, Mbak? Dengar, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sebuah kebahagiaan, kesyukuran pada malam hari ini saya secara pribadi berkumpul dengan teman-teman seperjuangan yang tercinta, yang terhormat, Pak Arif Jamali Muiz, guru kami di Jogja, guru organisasi dan guru politik. Jadi senior saya semua yang ada di sini. Mbak Rita, Wakil Ketua Komisioner Perlindungan Anak, Mbak Dia Puspitarini yang sebagai pemantik dan juga Ketum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Teman-teman di Rahma ID, terima kasih atas perkenannya bersilaturahim. Pada malam hari ini cukup banyak ya peserta, partisipan. Saya hampir selalu mengikuti perkembangan di grup Rahma ID, dan saya bersyukur dan berbahagia pada malam hari ini. Mungkin karena temanya memang lagi ditunggu-tunggu oleh para orang tua dan para guru terkait dengan kesiapan orang tua, siswa, sekolah, dan kita semua memasuki tatap muka. Ya. Menurut SKB 4 Menteri, kalau bahasanya tafsirnya tadi Cigu, bahasanya akrabnya ke Pak Arif Jamali Muiz, itu kebatinan tidak ada itu hanya tersirat gitu ya. Jadi saya tangkapnya ini perspektif baru. Nanti saya sampaikan ke Bu Menteri bahwa sebenarnya ada perspektif yang ditangkap oleh ayahanda kami di Muhammadiyah gitu ya, bahwa tidak ada tertulis sudah siap untuk pemerintah di bulan Januari. Nah, pada rakor kemarin KPAI ada Mbak Rita di sini ya. Memang sebenarnya SKB ini adalah awal supaya kita merencanakan gitu ya, bagaimana melihat kesiapan sekolah. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ketika rakor dengan stakeholder KPAI, Kemendikbud, PMK, itu saya akan mencoba membuka slide. Sebenarnya slide saya ini hanya 3 ya, yang utamanya. Sudah kebuka belum? Sudah, Ulfa. Sudah Mbak, sudah. Jadi sebenarnya yang paling tusinya ya, tugas pokoknya ini kan adalah Kemendikbud. Ya, kemudian di 4 SKB kementerian ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, fokus pada perlindungan anak karena anak berdasarkan undang-undang dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun, irisannya yang paling kena itu adalah juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga ini menjadi penting untuk menjadi perhatian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terkhusus di PAUD, TK, SMP, dan SMA. Saya kira kalau mahasiswa sudah bukan ruang lingkup di usia anak. Karena sudah lebih dari 18 tahun. Memang kalau kita melihat ya berbagai kasus, berbagai fenomena, berbagai problem yang hadir di masyarakat, saya kira kita tahu semua, hampir di media sosial kita tiap hari, ya kekerasan semakin meningkat, pernikahan anak angkanya semakin tinggi, bahkan ada orang tua ya yang membunuh anak gitu ya di Lebak, Banten karena susah belajar. Itu ada media yang saya kutip di sini. Jadi berbagai problem-problem yang saya kira juga menjadi pertimbangan selain saya kira angka-angka COVID ya, angka-angka yang sudah disampaikan tadi Pak Guru, bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan ketika angka-angka ini, angka-angka yang terjangkit positif COVID ini semakin meningkat. Hari ini saya cek tadi 5.000-an, ya, pernah mencapai 6.000 bahkan lebih tinggi. Jadi memang kita belum sampai pada posisi aman gitu ya, sehingga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini 5 kesiapan yang harus dipenuhi sebelum kita memasuki pembelajaran tatap muka. Jadi kalau ini tidak siap, saya kira kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan kesehatan dan keselamatan anak menjadi prioritas utama. Jadi bukan karena kalau bahasanya beberapa sekolah swasta misalnya tidak bisa secara materi, sarana prasarana dan perkembangan ketika keuangan, ekonomi dan lain-lain gitu ya menjadi pertimbangan, tetapi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, dan saya yakin juga di SKB 4 Menteri kita baca ya di kalimat awal itu kesehatan dan keselamatan anak itu menjadi prioritas utama. Jadi saya kira negara tidak akan mengambil keputusan atau pilihan-pilihan gegabah gitu ya. Makanya tadi di Pak Arief menyampaikan ini hanya diberi semacam rambu-rambu ya. Mari ketika rambu-rambu ini dianggap siap, bisa dilaksanakan. Apa yang menjadi indikatornya kalau di Kemen PPPA yang kami sampaikan di berbagai tatap muka, webinar dan forum-forum harus 5 siap. Jadi ini intinya pembahasan kami di slide ini ya, yang ketiga ini. Pertama, siap daerahnya. Jadi kalau misalnya kepala daerahnya atau wilayahnya tidak siap ya, apakah itu gubernur, bupati, camat, kepala desa gitu ya, tidak siap, saya tidak bisa kita laksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua itu siap sekolah dan gurunya. Ini saya kira nanti bisa diurai
yang dimaksud siap daerahnya seperti apa gitu ya. Yang dimaksud siap sekolah dan gurunya seperti apa gitu. Karena bisa jadi kita mengatakan sekolah itu siap atau daerah itu siap karena menyiapkan misalnya tempat cuci tangan, menyiapkan kendaraan yang berjarak untuk ke sekolah, menyiapkan masker dan sebagainya. Tetapi pada wilayah-wilayah psikis atau budaya anak itu selalu berkerumun, itu belum terjelaskan dengan baik, terinternalisasi dengan baik, sehingga perangkat-perangkat di daerah itu, di kabupaten, kota, desa, kecamatan itu belum mampu mengontrol. Sehingga sekolah juga, guru juga, saya kira perlu untuk ditatar khusus ya, sebelum memasuki pembelajaran tatap muka. Di samping sekolah dan guru, saya kira siap sarana dan prasarana pendukungnya. Bayangkan saja kalau sekolah itu misalnya 6 kelas, gitu ya, kalau SD, kemudian muridnya 30, oke lah 10 yang masuk pagi, 10 yang masuk siang, 10 yang masuk sore gitu. Bagaimana dengan gurunya? Karena misalnya guru matematikanya cuma Pak Iyip gitu ya. Jadi itu tidak sesederhana memang yang kita bayangkan. Jadi di sarana prasarananya juga misalnya apakah kelas-kelas itu menyiapkan tempat cuci tangan gitu. Bukan cuma di ruang pintu atau di pagar, tetapi di setiap kelas atau sudut-sudut sekolah juga harus disiapkan sarana prasarana yang memadai. Kemudian kesiapan orang tua. Ada yang mungkin agak salah tafsir ya, selalu menganggap yang penting orang tua siap mengizinkan boleh pembelajaran tatap muka. Kami di Kemen PPPA menganggap itu agak keliru karena bahaya juga kalau terjadi apa-apa yang dilimpahkan tanggung jawab untuk menanggung beban itu adalah orang tua. Jadi orang tua juga di samping siap secara psikis, materi gitu ya, sosial juga bagaimana nanti anak-anak ketika datang ke sekolah, pulang dari sekolah, menyentuh alat-alat atau peralatan yang ada dalam rumah, atau kebiasaan-kebiasaan ketika pulang itu harus sudah menjadi budaya yang berbeda. Jadi new normal gitu ya, kebiasaan baru itu harus sudah mampu orang tua juga terapkan. Karena di Kemen PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini harus sesekali saya sebutkan secara utuh, karena kementerian kami termasuk kementerian yang belum populer. Jadi beberapa teman-teman itu selalu salah sebut. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan tugas khusus dari Pak Presiden gitu ya, terkait dengan protokol keluarga. Jadi memang di keluarga, di orang tua, pengasuhan itu menjadi tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana protokol kesehatan itu diterapkan di lingkungan keluarga. Kemudian siap peserta didik. Jadi peserta didik kita dengan berbagai jenjang usia yang berbeda, saya kira ini juga harus disiapkan bagaimana pola pembelajaran, bagaimana sesuai dengan tumbuh kembang anak, ini menjadi perhatian di kita semua. Ketika salah satunya tidak siap, misalnya orang tuanya siap, sekolah tidak siap, daerah tidak siap, jangan. Ketika siap orang tua, siap sekolah, sarana prasarana tidak mendukung, saya kira jangan. Makanya titik tekannya juga gitu ya. Saya pikir ada tim monitor, ada tim mengevaluasi gitu ya. Ada tim yang ya seperti Pak Ayib ini yang paham tentang MDMC misalnya ya, yang jadi di setiap sekolah-sekolah jadi ada mungkin dewan pengawas terkait dengan COVID-19 ini untuk kesiapan tatap muka. Sehingga yang mengawasi anak dari dalam rumah, keluar rumah, di perjalanan, ya singgah kemana, kemudian masuk sekolah,
di dalam ruangan sekolah, dalam proses pembelajaran, kemudian pulang sampai di rumahnya, ada yang mengamati, mengawasi, dan harus menyampaikan hari per hari, minggu per minggu, data by data, bagaimana sebenarnya kesiapan dari yang telah kita coba buka, misalnya ketika pembelajaran tatap muka itu dibuka. Kalau misalnya ini tidak berlangsung dengan baik atau tidak disiplin, maka harus cepat ambil keputusan bahwa ditutup gitu. Ketika misalnya, karena ini memang bencana non alam, kita semua hampir bisa dikatakan tidak sempurna siap gitu ya. Bahkan kalau mungkin Pak Aib memberikan kita angka merah ya untuk penanganan COVID, karena sampai sekarang tadi bahasanya Pak Aib, kita paling tinggi di Asia Pasifik. Jadi menjadi perhatian kita bersama. Karena pemerintah juga saya kira tidak mengharapkan gitu ya ini terus meningkat, akan melakukan upaya-upaya pencegahan semaksimal mungkin sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Jika kesehatan dan keselamatan anak menjadi prioritas utama. Jadi itu yang menjadi titik tekan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya kira secara konten ini yang paling penting ingin kami sampaikan selaku ya dari pemerintah. Mbak Rita juga saya kira dari pemerintah ya, dari KPAI, tapi ini terkhusus kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika masih ada waktu, saya menambahkan terkait program-program, strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nanti slide ini juga bisa di-share oleh teman-teman. Kalau di Kemen PPPA dari awal Maret ya, ketika terjadi bencana non alam ini, COVID-19 ini, kami kemudian langsung sigap membuat sebuah program namanya Berjarak, bersama jaga keluarga kita. Berjarak itu artinya bersama jaga keluarga kita. Karena kenapa? Di Indonesia ini ada 30,1% penduduk Indonesia usia anak, atau sekitar 79,5 juta anak di Indonesia. Itu harus kita menjadi perhatian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada 81,2 juta keluarga, di mana ini harus kita perhatikan. Terjadi COVID-19 ini ada yang tiba-tiba, ya kita semua ya, tiba-tiba tidak bisa beraktivitas, ada yang tidak, yang pekerjaannya eksidentil, tidak pegawai yang tiap bulan tiba-tiba harus tidak dapat menghasilkan, itu menjadi perhatian kita. Dan saya kira banyak sekali yang kemudian ada keluarga, ada ibunya yang kena, bapaknya tidak, ada anaknya yang kena, bapak ibunya tidak, dan itu semua hal yang baru. Sehingga kami di Kemen PPA melakukan 10 aksi bersama jaga keluarga kita ini. Yang pertama, kita memprioritaskan. Mohon maaf, 4 menit lagi ya. Berapa? 4 menit lagi, Mbak. Oke. Baik. Jadi pokoknya habis sudah ya. Yang kedua, aksi hak perempuan dan anak terpenuhi. Ini kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena kalau tusi bansosnya ada di Kemensos, kami hanya mendapatkan bantuan dari dunia usaha, seperti halnya Pampers untuk lansia, Pampers untuk perempuan yang kurang mampu, pembalut dan sebagainya, susu untuk bayi. Ini hak-hak perempuan dan anak ini secara mendasar itu harus terpenuhi. Bayangkan yang belum menyiapkan berbagai hal, tiba-tiba melahirkan misalnya dan sebagainya. Itu kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan aksi yang kedua ini. Aksi ketiga, alat perlindungan diri, masker dan sebagainya. Aksi keempat, jaga diri dan lingkungan keluarga dengan misalnya membuat tempat-tempat cuci tangan gitu ya di beberapa sudut RT RW. Kemudian membuat tanda peringatan, kemudian
Ini tidak mau turun ini. Baik Pak, sudah cukup. Oke, cukup ya. Saya kira yang paling utama teman-teman para webinar Rahmania yang pada 5 kesiapan yang harus dipenuhi dalam memasuki pembelajaran tatap muka yang kami dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, siap daerahnya, siap sekolah dan gurunya, siap sarana prasarana pendukungnya, siap orang tuanya, dan siap peserta didiknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa dari Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus ada 5 kesiapan yang tadi sudah ditampilkan. Kalau tidak ada salah satunya, lebih baik sekolah tidak usah dibuka karena pemerintah pun mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak. Baik, untuk pemateri berikutnya kepada Ibu Rita Pranawati MA selaku Wakil Ketua Komisi Penganan Anak Indonesia. Padanya saya persilakan seperti biasa Bu, waktunya 20 menit. Jika ada presentasi silakan. Terima kasih Fatin. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sehat. Bu Dia yang saya hormati, Mbak Diah Deng yang mintanya dipanggil. Alhamdulillah sehat. Pak Ayib, ini sahabat saya sejak SMA. Kemudian Bu Ulfa Mawardi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini tema yang menarik dan kita terus menggali begitu ya apa yang terbaik buat anak-anak kita. Izinkan saya sekedar berbagi begitu ya terkait dengan materi ini. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa prinsip perlindungan anak yang pertama adalah hak hidup. Di dalamnya ada hak kesehatan dan ini menjadi hal yang penting dan mendasar karena kesehatan menjadi modal bagi semua orang. Sekaligus hak tumbuh dan berkembang. Ini hak hidup, keselamatan, dan kesehatan sebagaimana prinsip dari SKP 4 Menteri itu menjadi hal yang pokok dan fundamental. Ini menjadi hal yang penting saya kira. Kemudian yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Setiap anak dimanapun dalam keadaan apapun tetap memiliki hak untuk mendapatkan hak pendidikan. Nah, ini yang menjadi dasar agar proses pembelajaran dalam situasi apapun tetap menerapkan prinsip non-diskriminasi. Yang ketiga, kepentingan terbaik bagi anak ini harus menjadi hal yang penting karena pada dasarnya the best interest of the child itu harus menjadi prioritas dibandingkan dengan misalnya kepentingan terbaik menurut orang tua. Saya mendengar banyak sekali orang tua yang sangat berharap sekolah juga dibuka. Selain tadi ada riset yang menyatakan ada kekhawatiran gitu ya, Bu ya. Tapi ada juga banyak orang tua yang berharap sekolah dibuka. Tapi itu kan kepentingan terbaik menurut orang tua. Sedangkan kepentingan terbaik bagi anak tentu kita harus lihat sebagai bagian awal juga di sini sepertinya ada juga dokter yang bergabung ya. Modal dasar bagus teman-teman di luar, anak-anak di luar, sehingga kemudian kasus-kasus COVID Indonesia cukup tinggi untuk anak karena memang modal kesehatan anak Indonesia tidak sebaik di negara-negara lain. Imunisasi misalnya anak Indonesia lebih banyak terpapar. Kemudian saya kira prinsip partisipasi anak ini menjadi hal yang penting karena anak juga penting didengarkan pendapatnya, tetapi kemudian juga diarahkan untuk menimbang gitu ya. Maaf Ibu, sedikit putus-putus. Beda. Padahal
Suaranya putus-putus. Ya tadi sedikit putus-putus. Mungkin jaringannya, tapi mudah-mudahan sudah lebih jelas, Pak. Sudah agak jelas. Oke. Ya, kepala sekolah bercerita bahwa mengendalikan orang tua itu jauh lebih sulit dibandingkan mengendalikan murid, karena yang kepingin anaknya sekolah itu adalah orang tua. Padahal sesungguhnya sekali lagi prinsip keselamatan dan kesehatan itu prioritas. Kemudian dan itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh sekolah. Tidak bisa kemudian survei, ada komite sekolah yang survei anaknya pengen sekolah nggak Bu, gitu kira-kira. Nah, ini kan nggak bisa seperti itu. Justru sebenarnya kita juga harus tahu sekolah sudah menyiapkan apa untuk itu, dan bagaimana kemudian kepala daerah melakukan dukungan terhadap kesiapan sekolah. Kita tidak tahu sekolah akan buka kapan, tetapi prinsip pembukaan sekolah itu tetap penting untuk disiapkan ya prosesnya, termasuk proses pembelajaran itu kan adalah hak siswa. Nah, saya kira KPI sudah, tadi Pak Ayub sudah menggarisbawahi juga ya, status zona itu tidak bisa lagi karena perubahannya cukup besar begitu, sehingga kemudian tidak bisa dijadikan alasan apakah bisa masuk sekolah apa tidak gitu ya. Nah, KPI kebetulan melakukan banyak pengawasan dan tadi Pak Ayub bilang ada SOP, sebenarnya juga tidak juga Pak. Jadi belum siap dengan infrastruktur dan protokol kesehatan. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk kita lihat. Dan pemerintah pusat daerah ya belum memiliki peta sekolah mana yang sebenarnya siap. Pemda kan harus punya ini peta mana yang siap, mana yang cukup siap, mana yang belum siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ini juga bagian yang tidak mudah gitu ya, termasuk proses pembelajaran itu sendiri. Kan setelah ada kesiapan juga kurikulumnya akan seperti apa, pembagian rombongan belajarnya akan seperti apa, apakah sekolah juga sudah menyiapkan mata pelajaran yang akan diberikan. Dan sekali lagi keselamatan guru juga harus kita pertimbangkan, karena jika kemudian terjadi blended, beban guru luar biasa gitu. Ini kan juga menjadi hal yang tidak mudah saya kira. Maka kemudian ini menjadi hal yang penting. Kemudian saya kira kalau kemudian daerah tidak siap, salah satu dari daerah, sekolah, guru, orang tua dan siswa tidak siap, maka memang sebaiknya tidak bisa dibuka walaupun itu berstatus di zona hijau. Karena sekali lagi dukungannya itu ada infrastruktur, protokol kesehatan, kemudian sosialisasi protokol, kemudian sinergi ya, termasuk tadi dengan dinas kesehatan siap apa enggak. Jika belum mampu, saya kira ya ditunda dulu. Kita bisa bertanya pada orang tua punya hak juga ya untuk mengetahui kesiapan sekolah, kesiapan perangkat tadi, rujukan kesehatan jika kemudian terjadi. Kalau yang sakit COVID orang tua aja itu repotnya luar biasa ya. Saya sudah mengalami, kebetulan suami sempat positif. Apalagi kalau itu anak gitu. Kita bisa bayangkan harus dijaga seperti apa. Ada beberapa yang orang ya kalau itu walaupun misalnya umurnya 17 tahun itu tetap anak Bapak Ibu yang belum bisa mengambil keputusan sendiri bagaimana, kemudian padahal pasien COVID itu tidak bisa ditunggui dan tidak bisa ditengok gitu. Itu kan situasi yang nggak mudah pada anak, itu akan lebih sulit lagi karena potensi orang tuanya menjadi berat juga lebih besar. Itu juga harus dipertimbangkan. Orang tua harus betul-betul mempertimbangkan itu, dan saya kira pematangan kurikulum itu menjadi hal yang penting. Apa yang kemudian akan diajarkan jika kemudian sekolah dibuka. Ini konteksnya nih ya, cepat atau lambat kan semua tetap harus menyiapkan diri. Ini pembelajaran, proses pembelajarannya ini. Meskipun kita tentu tahu kehati-hatian, dan saya kira ada banyak hal ya, SOP termasuk yang sering terabaikan itu juga sebenarnya layanan konseling, kemudian toilet, itu kan juga harus memenuhi rasio. Apa sekolah siap dengan rasio itu? Kemudian siswanya yang masuk 20 misalnya.
apa toiletnya per kelas ya, kali berapa, apa toiletnya siap, itu juga menjadi hal yang penting. Apa ada SOP toilet yang sudah dipikirkan sampai sana misalnya. Nah, kalau wastafel dan seterusnya itu cenderung lebih aman ya, tetapi yang lain ternyata tidak siap. Dan saya kira kursi dan seterusnya ini tadi yang disebut dengan iklim kesiapan anak itu juga menjadi hal yang penting ya. Kalau menurut KPAI ya hanya 16,32% yang memiliki kesiapan. Jadi hanya nggak nyampe 1 dari 5 sekolah. Kemudian yang kedua, saya kira anggaran pendidikan juga harus masuk ke infrastruktur, protokol kesehatan, dan penyiapan kurikulum. Dan saya kira pemerintah harus memetakan sekolah dengan sangat siap gitu ya, cukup siap dan belum siap untuk pembelajaran. Ini menjadi hal penting. Saya tidak tahu ya apakah dinas kesehatan juga bekerja sama dengan sudah sampai sedetail itu untuk menyiapkan itu gitu. Ini karena itu nggak sesederhana. Begitu ada klaster sekolah itu luar biasa. Saya beberapa kali ngisi kepala sekolah. Beberapa sekolah itu sudah buka Pak di Jawa Timur, di beberapa luar Jawa itu mereka sudah buka. Tapi ya on off dan situasinya juga tidak mudah bagi guru itu sendiri gitu. Dan begitu ada yang positif kan kemudian juga menjadi hal yang penting. Makanya kemudian daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua siap, dan siswa siap. Jika tidak salah satunya, maka kemudian ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Ada satu hal lagi yang ingin saya tekankan. Ketika sekolah pun siap dan Pemda siap, orang tua juga boleh loh tidak mengizinkan, karena informed consent itu menjadi penting. Ketika anak sakit, itu kembalinya ke orang tua. Dengan fasilitas kesehatan hari ini untuk rapid swab yang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, kalau kita punya uang mungkin kita bisa bayar. Tetapi bagi yang tidak punya uang prosesnya cukup panjang. Dan nyawa itu tidak bisa dipertaruhkan begitu saja, itu problemnya. Ini yang kemudian menjadi hal penting, orang tua juga harus mengukur kesiapan anak, kesehatan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi dalam keadaan orang tua memilih anaknya ke sekolah atau tidak, saya kira sekolah tetap harus mempertimbangkan, harus memfasilitasi gitu ya proses pembelajaran. Ini menjadi hal penting agar kita semua tadi keselamatan dan kesehatan itu kan prioritas, hak hidup kemudian berkembang itu prioritas. Itu menjadi hal yang prinsipil sehingga kemudian ketika sekolah memutuskan untuk masuk, tidak hanya yang paling sering disiapkan itu memang hanya ini ya fasilitas, tapi gurunya siap nggak, murid-muridnya siap nggak, ini yang kemudian orang tuanya siap nggak, antar jemputnya bagaimana, kemudian protokolnya kalau sampai rumah harus seperti apa. Apalagi sejujurnya bulan Desember menurut saya itu bulan yang sangat tinggi COVID-nya ya, sepanjang sejarah COVID ini kan baru paling tinggi ya Pak Ayub ya, 6.000, 8.000. Terus menerus gitu di atas 5.000. Seperti gelombang kedua COVID lah ya, yang kemudian wave-nya sangat tinggi. Bahkan ada bentuk-bentuk COVID dengan bentuk yang lain ya, ciri-ciri yang lain. Tentu itu menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Tetapi jangan lupa saya hanya ingin menambahkan bahwa semua orang juga beradaptasi dengan kehidupan pada fase pandemi, termasuk bahwa mengajari anak itu tidak mudah, tetapi dengan kerjasama orang tua dan guru itu menjadi hal yang penting. Saya kira guru harus juga secara fleksibilitas pembelajaran juga menjadi penting, dan orang tua harus beralih dari sekedar mendengarkan mengejar hasil prestasi anak itu harus dinomorduakan dibandingkan dengan sebuah proses belajar, karena kan situasinya pandemi, orang tua harus memahami betul bahwa situasinya pandemi, dan ketika pandemi anak juga kalau di survei KPAI yang lain itu menyebutkan kebosanan sangat tinggi, tetapi bukan berarti itu kemudian memudahkan untuk masuk sekolah ya, tapi justru bagaimana kemudian sekolah juga memberikan ruang-ruang sekolah dan masyarakat memberikan ruang-ruang parenting, kemudian juga memberikan ruang konsultasi untuk siswa. Ini menjadi bagian yang BK ya, ini menjadi bagian penting di dalam konteks pembelajaran agar anak juga bisa menuangkan
perasaan dan seterusnya, konsultasi dengan sekolah, karena kalau di riset KPAI itu sangat rendah untuk itu. Kemudian juga saya kira dukungan untuk orang tua ya, untuk terus mendampingi anak dengan situasi yang memang kita semua juga tidak memilih untuk seperti ini, tetapi faktanya kita harus menghadapi era pandemi, kebiasaan baru, dan terus menyiapkan proses pendidikan yang terbaik. Sekolah juga terus menyiapkan sampai kemudian memang situasi memungkinkan. Mungkin itu dari saya, Mas Fatin. Nanti kita bisa tanya jawab lebih banyak biar lebih komunikatif. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita. Baik, Rahmania, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab agar lebih interaktif ya. Nah, sini sebetulnya sudah ada yang bertanya melalui kolom chat dari Ibu Atika Hanif. Halo, Assalamualaikum Bu. Ibu Iip, boleh di-unmute? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu disampaikan langsung kepada narasumber pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya bertanya karena kemarin bulan lalu sempat di tempat saya itu anak-anak sudah masuk seminggu 2 kali gitu, tapi kemudian sekarang bulan ini mulai karena masuk zona orange, jadi di cancel lagi masuk sekolahnya. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada perlindungan hukum untuk orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah gitu? Karena saya yakin banyak orang tua yang takut prestasinya anak menurun kalau seandainya anak tersebut tidak diizinkan untuk masuk sekolah, gitu aja. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung dijawab aja kepada narasumber. Apakah ada perlindungan hukum bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah? Ya. Begitu. Saya masuk ya Mas Fatin. Saya Silakan, kira Bu. Kalau kemudian ada, sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa pendidikan itu adalah hak setiap anak, baik orang tuanya mengizinkan atau tidak mengizinkan anak sekolah. Ketika orang tuanya tidak memberikan informed consent untuk anaknya sekolah, saya kira sekolah juga tetap harus memfasilitasi. Di sini kalau kemudian Bu Iif, ini sahabat saya, ini Bu Nyai sebenarnya di Gontor. Bu Nyai kalau kemudian mengizinkan, ada problem, saya kira bisa lapor ke KPAI ya. Saya tulis nomor pengaduan di KPAI di kolom chat, karena sebenarnya itu hak setiap orang tua dengan situasi ini. Dan saya kira SKP 3 Menteri itu kan persetujuan orang tua ya Pak Ayib. Kalau kemudian tidak masuk ya tidak apa-apa, tetapi hak pendidikan harus tetap dipenuhi. Itu yang kemudian saya kira Muhammadiyah sebagai persyarikatan juga penting untuk memberikan opsi itu gitu, meskipun itu juga menjadi tidak mudah untuk guru ya. Makanya kemudian proses kurikulum itu tetap harus diatur sedemikian rupa. Mungkin itu saya tulis nomor pengaduan KPAI di chat ya. Insya Allah kita lindungi. Siap, terima kasih Bu Rita. SKB 4 Menteri mengatur itu, Bu Rita. SKB 4 Menteri sudah mengatur bahwa kalau ada orang tua tidak mengizinkan anaknya, sekolah wajib untuk tetap memberikan layanan pendidikan. Jadi sudah diatur Ibu di SKB 4 Menteri itu kalau dibaca itu. Ternun. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ulfa, bagaimana tanggapannya? Atau kita lanjutkan? Ini ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Baik, kita lanjut saja ya. Berikutnya kepada Mas Tommy Aditya Wiguna dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
kepada Mas Tommy, dipersilakan Ya, di suaranya, Mas. open mic-nya dan open videonya. Oke, permisi. Halo. Halo. Halo Mas Tommy. Halo. Kedengaran suaranya, Mas? Ya, silakan. Kecil suaranya. Kecil suaranya, masih belum ada. Ini agak-agak masalah sama laptopnya sih. Jadi mohon maaf. Jadi seadanya ya suaranya. Soalnya ini masalah dari laptopnya sih. Oke. Oke. Sini sebelum saya ngajuin pertanyaan, sini saya mau nambahin sedikit nih dari beberapa bahan yang saya simpulkan terkait dari apa yang disampaikan tadi ya. Terkait polemik masalah pembelajaran tatap muka ini tadi, mayoritas orang tua yang meminta anaknya mengikuti program tatap muka adalah masyarakat tingkat menengah ke bawah. Sebab mereka berpikir sistem pembelajaran online cukup menguras dana, di mana lagi masalah sosial mengenai susahnya mendapatkan penghasilan maupun pekerjaan, membuat masyarakat mengambil keputusan instan tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh anaknya. Sebaliknya, orang tua yang menolak anaknya memprioritaskan keselamatan anaknya, ini cenderung adalah masyarakat tingkat menengah ke atas. Jadi, dalam cenderung masalah ini kita lebih condong pada sudut kelas sosial. Sini pertanyaan saya langsung saja ya. Dalam metode pembelajaran tatap muka bulan Januari nanti, apa ada metode operasional yang dapat menjamin lokasi pembelajaran agar tidak menjadi sumber penyebaran virus? Sekian itu saja. Baik, terima kasih Mas Tommy. Sama-sama, Mas. Jadi gini, tadi Mas Tommy menyampaikan bahwa kebanyakan yang mengajukan untuk masuk sekolah adalah dari orang tua dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan yang menolak adalah dari masyarakat kelas menengah ke atas dan lebih ke arah kelas sosial ya. Pertanyaannya tadi Mas Tommy mengatakan bahwa apakah ada metode opsional lain ketika memang pengaturan dari sekolah ini agar tidak terlalu memakan banyak biaya bagi teman-teman masyarakat menengah ke bawah dan juga tetap aman seperti itu. Baik, terima kasih. Dan satu lagi pertanyaannya, mohon maaf, dari Mbak Ria Oktorina, kepadanya saya persilahkan untuk open mic dan open videonya. Saya izin off video ya. Oh iya, silakan. Mbak Rita, semuanya salam hormat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, ibu dari satu anak sekolah dasar ya. Saya dari Padang, Sumatera Barat. Ini tadi izin telat dikit, jadi juga sinyal keluar masuk nih, Mbak Rita, teman-teman, mudah-mudahan nyambung. Saya mau share pengalaman. Jadi kami di Padang ini share sama teman-teman di Padang hari Jumat, mulai Jumat lalu sampai hari ini tuh tiba-tiba tuh dari sekolah baik swasta ataupun negeri itu disampaikan oleh pihak sekolah semacam surat pernyataan yang dimana itu hanya ada dua pilihan orang tua, masukin anak mulai Januari atau tetap PJJ di atas materai gitu ya, dan sertakan alasannya. Jadi karena kebetulan anak saya kebetulan kalau saya cukup beruntung karena sekolahnya itu cukup komunikatif ya. Jadi tuh saya komunikasikan dengan guru bahwa kami butuh penjelasan kenapa pilihannya hanya dua tanpa penjelasan lain. Kemudian ternyata setelah diselidiki itu adalah bukan desakan sih ya, memang amanat dari dinas pendidikan setempat karena itu harus segera mereka dapatkan per hari ini gitu ya. Jadi teman saya di sekolah negeri, salah satu orang tua di sekolah lain dalam sekolah negeri, kebetulan saya di sekolah swasta, anak saya tuh juga malah baru tadi pagi dikasih tahu terus langsung suruh tanda tangan di depan ini gitu, dan pilihan-pilihannya pun tanpa penjelasan, padahal kita kalau saya kebetulan nggak baca detail yang keputusan 3 menteri itu ya, tapi kan memang apa-apa itu kita pastikan berpihak pada anak dan orang tua bisa memutuskan. Kita juga ingin memastikan apakah sekolah seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rita dan yang lainnya itu
punya fasilitas yang mendukung untuk protokol kesehatan gitu kan tidak semua sekolah seperti itu. Jadi tadi itu saya sampaikan aja ke gurunya kalau untuk pilihan kami itu masih belum kalau untuk anak saya memang belum PJJ karena kita butuh penjelasan seperti apa mekanismenya. Kemudian ternyata tuh disampaikan ada perwako di sini tentang PJJ PJJ dan tatap muka untuk aturan kebiasaan baru di Kota Padang. Nah, setelah saya baca skimming itu perwako, sayang sekali tidak ada opsi yang menjelaskan bagaimana orang tua bisa memilih. Jadi yang diatur di sana itu hanya bagaimana sekolah, bagaimana sistem pembelajarannya, tapi tidak ada kesempatan untuk orang tua ketika dia punya satu pilihan tuh apa sih opsi-opsi yang bisa dia lakukan gitu dan seperti tadi ya kalau dia harus PJJ kan sekolah tetap memfasilitasi. Nah itu tidak ada di perwako tadi gitu. Ini saya mau sharing aja sih tapi tidak semua orang tua di sekitar saya tuh seberuntung saya yang bisa mengkomunikasikan. Kemudian ya kayak tadi ya masih banyak yang bingung gitu karena harus diberikan semacam pernyataan yang harus segera diberikan karena katanya tuh dari kata sekolah-sekolah tuh saya ada sampai tadi 3 atau 4 sekolah teman-teman tuh juga dikasih pernyataan yang sama gitu. Jadi mungkin ini gimana sih Mbak bagusnya nih Mbak Rita sama teman-teman menyikapi ini kami di orang tua di daerah gitu karena kayaknya tuh tiap daerah juga beda kayaknya kebijakannya gitu. Itu sih makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mungkin itu Mas Fatin ada dari PWM DKI itu tidak pendidikan. Atau fotonya terlempar ya? Ini kayak oh iya, Mbak Marina, ya. Fotonya terlempar ini. Iya, gangguan sinyal katanya ada IndiHome-nya baru dipasang. Baik, mungkin sambil menunggu Mas Fatin masuk, untuk yang PWM tadi ya Mbak ya, bisa langsung. Ya, boleh Mbak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, terutama untuk Pak Arief ini. Pak Arief, jika memungkinkan, harap ya, ini memang persoalannya kan di sekolah-sekolah Muhammadiyah di DKI dari ada 90 sekolah yang kami bina. Itu terbagi memang dalam 2 kutub yang ingin membuka dan kutub yang tetap meneruskan PJJ. Persoalannya ini kan karena sekolah swasta perlu memenuhi ATM Pak Arief untuk kebutuhan sekolah. Jadi saya selaku di pembina di Majelis Dikdasmen juga agak kesulitan ini memahamkan pada teman-teman di PCM dan PDM untuk tetap bertahan tidak membuka sekolah. Nah, saya sih berharapnya MDMC diberikan wewenang penuh gitu oleh PP Muhammadiyah misalnya untuk yang boleh menyatakan buka dan tidak buka adalah MDMC gitu Pak Arief. Artinya kan memang tadi keinginan itu saya sendiri kalau secara fakta lapangan ya sekolah-sekolah yang ada di Muhammadiyah DKI Jakarta nyaris ya tidak ideal untuk membuka sekolah. Apalagi dengan begitu banyaknya list yang harus dipenuhi dan tadi yang Mbak Ulfa siap ya dengan 5 siap itu, terutama di pihak sarana dan prasarana. Nah ini yang saya sendiri merasa resah galau gitu ya. Jika ini terjadi secara masif, COVID melanda di sekolah-sekolah Muhammadiyah DKI, kami punya pengalaman dengan Mbak Rita bagaimana kalau ada satu anak bermasalah di sekolah itu membuat seluruh kita tuh harus bergegas gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau 90 sekolah membuka dan masing-masing terdapat mudah-mudahan tidak ya, tapi ini kalau melihat penjelasan dari Pak Arief rasanya sangat mungkin gitu hal itu terjadi setiap saat. Nah, saya mohon ini pencerahan dari Mas Arief bagaimana ini MDMC menjadi satu-satunya pemegang mandat ya untuk menetapkan sekolah dibuka atau tidak. Demikian Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Gufron dan para penanya lainnya. Mungkin langsung saja dijawab oleh seluruh pemateri, dimulai dari Mas Tommy terlebih dahulu. Silahkan. Siapa, Mas? Dari siapa, Fatin? Halo. Halo. Halo, Mas Fatin. Oke. Mungkin dari Atau Pak Arif dulu, mungkin saya dulu Bapak. saya dulu mencoba menjawab ya. Kalau Mas Tommy gini, kalau mau jujur sesungguhnya, tugas negara lah kan kemudian menyediakan pendidikan, dan hak warga negara itu mendapatkan pendidikan. Apapun, kalau mau jujur sesungguhnya nggak pas gitu loh. Pemerintah kemudian menyerahkan keputusan untuk masuk tidak masuk itu pada sekolahan gitu loh. Pemerintah inilah secara undang-undang dasar kita mengatakan bahwa negara itu kan menjamin pendidikan bagi rakyatnya, dan hak dasar rakyat itu kan mendapatkan pendidikan. Nah, ketika kondisi negara seperti ini dan melihat banyak sekolah yang kemudian tidak memungkinkan secara fasilitas untuk dibuka, maka kewajiban negara untuk menyediakan segala sesuatunya sehingga pembelajaran itu bisa terlaksana. Nggak adil dong kalau kemudian pembelajaran kayak gini ini kemudian diserahkan kepada gurunya untuk kemudian mencari solusi agar anak-anaknya tetap bisa belajar. Menurut saya, kalau mau agak revolusioner itu jadi tanggung jawabnya negara, pemerintah Republik Indonesia ini yang dikomandani oleh Presiden dan pembantunya Menteri Pendidikan untuk kemudian menyediakan agar pendidikan ini tetap bisa berjalan. Nah, itu pertama, sehingga tidak ada kelas di bawah gitu loh, untuk kemudian menyatakan bahwa yang punya pendapatan kecil ingin masuk anaknya sekolah, lalu kemudian yang kelas lebih menengah ekonominya tidak begitu, karena yang kelas bawah kesulitan untuk melakukan pembelajaran. Kalau ada masyarakat yang kesulitan pada proses pembelajaran seperti itu, maka yang bisa kemudian menyelesaikan menurut saya adalah pemerintah untuk melaksanakan itu. Nah, yang kedua, saya, Mas Tommy, apakah ada model-model lain? Saya ini termasuk guru yang ketika dalam kondisi kayak gini cara berpikir darurat. Saya tidak berpikir banyak kok tentang materi kok. Pelajaran saya adalah matematika. Pelajaran yang tatap muka saja angel apalagi online. Tapi cara berpikir saya adalah cara berpikir ketika kita dalam kondisi darurat. Ya yang penting anak bisa melakukan sesuatu yang nggak terlalu berat-berat. Saya nggak pernah ngasih tugas yang berat, dan bahkan tidak ada tugas-tugas juga, cuman belajar aja, ya belajar seperti biasa. Karena menurut saya ini kondisi darurat, pembelajarannya tentu pembelajaran darurat. Salahnya kita termasuk pada pengambil kebijakan di tingkat dinas pendidikan adalah menjadikan pembelajaran tatap muka itu ditarik menjadi pembelajaran online. Itu kan tidak bisa gitu. Atau untuk anak-anak PAUD misalnya gitu, yang belajar dari rumah itu bukan hanya PAUD ya, TK, SD, SMP, SMA itu bukan kemudian memindahkan sekolah itu kemudian ke rumah. Kan paradigma berpikirnya adalah belajar dari rumah, bukan sekolah, kemudian dipindah, diboyong semua ke rumah, ya jelas tentu tidak nyaman gitu. Nah, oleh karena itu ini tugas pemerintah, termasuk tadi yang menurut saya yang dari Padang tadi,
ini menurut saya tugas pemerintah lah untuk kemudian menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana sesungguhnya bulan Januari itu termasuk pada tingkat dinas pendidikan. Tidak bisa ini diserahkan hanya kepada masing-masing masyarakat gitu untuk kemudian menentukan. Bahkan menurut saya tidak tepat kemudian menyerahkan ini kepada masing-masing orang tua untuk menentukan anaknya boleh masuk atau tidak. Menurut saya ya, menurut saya tidak tepat. Tapi sudahlah, ini sudah terjadi, maka kesimpulan saya tadi itu adalah saatnya orang tua berdaulat kemudian untuk kepada anak-anaknya. Ibu-ibu nggak usah berpikir dulu lah tentang bisa matematika atau tidak. Yang penting anak sehat dulu aja lah. Kalau nanti pelajaran tertinggal bisa kita kejar lah. Tapi kalau anak terpapar, saya berkali-kali itu nangani orang yang terpapar, orang dewasa. Stres apalagi anak-anak. Saya nangani pesantren yang terpapar, anaknya diisolasi. Stres Bapak Ibu. Jadi menurut saya ya ini belum saatnya menurut saya untuk kemudian kita masuk untuk tatap muka. Perlu dicari Pak Gufron model-model menurut saya pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin Majelis Dikdasmen dalam konteks Persyarikatan Muhammadiyah. Bukan MDMC Pak Gufron, tapi kelihatannya MCCC yang kemudian akan kalau MCCC sudah jelas meminta kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk prinsip pembelajarannya daring, gitu. Jadi tidak tatap muka. Saya belum tahu draft terakhir dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tetapi yang jelas MCCC sudah menyampaikan masukan-masukannya ke Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mungkin bisa mengobrol banyak mungkin dengan Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau MCCC terutama untuk wilayah-wilayah yang secara epidemiologi masih tinggi, Jakarta, Pulau Jawa ini, kita menyatakan untuk tidak dulu melakukan pembelajaran tatap muka. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih masukannya Pak Gufron. Nanti saya sampaikan ke teman-teman di MCCC untuk kemudian mendiskusikan lebih lanjut. Ternun. Majelis Dikdasmen masih proses, Pak Arif Jamali, masih proses betul. SOP untuk tahap akhir. Tes. Baik, terima kasih pada Pak Arif untuk jawaban dari 3 penanya tersebut. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Ulfa untuk menjawab dari 3 penanya tersebut, dari Mas Tommy, dari Mbak Ik, dan juga dari Pak Gufron. Kepada Mbak Ulfa, saya persilakan. Ya, terima kasih. Supaya suaranya bagus, saya tidak membuka video ya. Karena tadi Mbak Rita suaranya terputus-putus. Mas Tommy terkait model-model dalam pembelajaran, pada prinsipnya memang apalagi seperti di DKI sini ya, gang-gang, lorong yang sangat padat penduduk, bahkan anak-anak dalam satu gubuk itu bisa sampai lebih dari 1 keluarga gitu ya. Itu memang sangat kompleks masalahnya. Nah, khusus untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena memang tugas pokoknya adalah koordinasi dan sinkronisasi. Jadi semua kementerian dan lembaga atau KL itu terkait dengan anak itu mengkoordinasikan. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada Kemendikbud, khususnya Dirjen PAUD gitu ya, terkait dengan tidak boleh memberikan target-target gitu ya dalam silabus RPP seperti halnya di pembelajaran biasa. Jadi itu seperti yang dikatakan tadi Pak Arif Jamali Muiz, Pak Guru, itu sudah menjadi poin-poin yang disampaikan kepada sejak awal ya, sejak April Mei, bahwa tetapi memang beberapa kebijakan negara itu tidak tersosialisasi dengan baik. Akhirnya guru-guru karena kaget, karena
budaya mengajar sesuai target silabus, akhirnya juga menerapkan hal demikian. Jadi ini juga menjadi tugas kita bersama supaya menekankan, menyampaikan, mensyiarkan bahwa dalam PJJ ini tidak ada target-target yang kemudian itu meniadakan hak-hak anak atau melanggar hak-hak anak. Jadi hak bermain, hak mendapatkan lingkungan yang baik. Jadi kalau sudah anak tertekan, orang tua tertekan, keluarga tertekan, itu sudah melanggar. Sehingga kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyampaikan poin-poin ini. Dan saya kira penting juga nanti Rahma ID ya, ini merekomendasikan poin-poin seperti ini. Kemudian model-model lain di beberapa daerah dan di beberapa wilayah kami kemarin misalnya di Bantar Gebang ya, di daerah-daerah seperti pembuangan sampah, di daerah-daerah bencana di Luwu Utara, Luwu Timur, bahkan ada juga di daerah Banten, Pandeglang, itu kami ke sana dengan Bu Menteri menengok langsung di masa pandemi ini. Itu guru yang langsung datang dengan menggunakan alat pelindung gitu ya, karena memang jaringan sama sekali tidak ada dan fasilitas keluarga, HP dan sebagainya juga sangat terbatas. Alat elektronik, gadget itu sangat terbatas. Nah, memang negara harus hadir seperti yang dikatakan Pak Arief Jamalimu, harus ini menjadi PR bersama, PR negara, bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab karena juga banyak masukan ya, kami dari Dinas PPPA 34 provinsi 500-an kabupaten kota itu mendapatkan banyak masukan bahwa sebenarnya yang menghendaki sekolah masuk ini, siswa masuk sekolah aktif ini lebih banyak sekolah swasta. Sekolah negeri katanya fine-fine aja, baik-baik. Ini kan juga menjadi indikator bahwa ada hal-hal yang terkait dengan mungkin keuangan dan sebagainya di sekolah swasta. Nah, ini juga saya yakin negara juga memikirkan ini, tidak hanya sekolah negeri yang seperti biasa menjadi perhatian utama secara anggaran, tetapi semua warga negara, semua sekolah yang ada dalam negara itu semua tanggung jawab negara tanpa membeda-bedakan. Saya kira kita berikhtiar bersama. Memang ini bukan persoalan yang mudah ya, di awal-awal April, Mei, Juni itu di kementerian untuk menghadapi keluarga yang kemudian ada yang terisolasi, kemudian anaknya tinggal di rumah, tidak ada pengasuh, ada dan sebagainya yang sakit, itu luar biasa. Saya juga seperti mungkin Pak Arief Jamalimuis tidak pernah merasa full work from home. Jadi selalu keluar ya, bangsa karyawan lah gitu ya. Kita harus terpanggil untuk keluar sebagai relawan, membantu, membagikan bansos dan sebagainya, sehingga memang keterbatasan dana negara itu tidak bisa juga kita pungkiri. Kalau rakyat kurang lebih 260 juta jiwa ini gitu ya, itu juga ya saya kira butuh treatment khusus untuk bisa ada pemerataan akses internet, gadget gitu ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan sarana dan prasarana dalam penanganan COVID ini, khususnya pada anak. Kemudian dari Padang tadi ya, saya kira bisa di chat khusus, kami akan sampaikan bahwa di dinas ini kami akan berkoordinasi kalau ada penanganan khusus yang dilakukan oleh dinas, harus tanda tangan, harus menyerahkan fakta integritas dan sebagainya. Kalau memang itu adalah aturan di wilayah itu, kami akan berkoordinasi menyampaikan, dan saya yakin ketika hak-hak teman-teman, keluarga, orang tua terlanggar, itu tidak bagian dari aturan bersama. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat ya, kalau di Padang, kalau bisa di chat, Mbak Rita juga sudah memberikan pengaduan, nomor pengaduan, karena saya dan Mbak Rita ini sama ya, dari negara, jadi jangan sampai hanya menganggap, dan sebenarnya pasnya di sini seandainya ada pembicara dari Kemendikbud gitu ya,
Tetapi tidak apa-apa, kita akan mengkomunikasikan, mengkoordinasikan informasi-informasi yang perlu kita tindak lanjuti atau follow up bersama. Dan memang penting untuk selalu memberi input ya kepada kami penyelenggara negara bahwa ada yang terjadi di daerah atau di grassroots seperti ini. Jangan sampai kelengahan-kelengahan atau kesalahan-kesalahan membuat sesuatu kejadian yang lebih fatal gitu ya. Saya kira kita mari bersama berikhtiar untuk kemudian menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Saya kira itu Mas Fatin. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Selanjutnya kepada Ibu Rita. Saya persilakan. Ya, saya mau menggarisbawahi screen ini ya. Ini seringkali orang tua ini atau dinas itu terbalik. Sekali lagi, kalau di sini, pertama, pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Itu penting ya, karena tetap harus memenuhi perizinan ini. Yang sering terjadi, saya juga mengalami, yang ditanya dulu ini orang tua. Padahal kan sebenarnya nggak bisa. Harus pertama adalah Pemda atau Kanwil Kantor Kemenak itu boleh nggak? Baru kemudian sekolah di dalamnya daftar periksa, sekali lagi bukan hanya fasilitas, bukan hanya SOP, tetapi juga kesiapan proses pembelajaran. Itu menjadi penting karena guru harus memikirkan yang di rumah bagaimana, kemudian yang di sekolah juga seperti apa, dan guru sendiri akan seperti apa. Ini menjadi penting. Saya tahu nih banyak perwakilan sekolah yang kemudian membuat survei, banyak laporan juga ya, boleh nggak anaknya masuk? Ini tepat sekali lagi. Kesiapannya kan bukan kemudian orang tua boleh terus sekolah harus ada, bukan begitu. Harus ada daftar ya, mulai dari kesiapan dan seterusnya. Ini menjadi hal yang penting loh, dan ini jelas ya kalau boleh tidak dan seterusnya. Ini menjadi hal penting. Yang kedua, saya kira saya menggarisbawahi memang ini problem masyarakat Indonesia. Di era yang biasa saja, akademik itu akan menjadi momok, maksud saya yang dipertanyakan orang tua. Dan orang tua merasa nyaman kalau nilai anaknya baik. Begitu masa pandemi, ini masih berlaku sama Pak Ayib. Jadi ini kemudian yang dikejar-kejar adalah anaknya. Padahal seharusnya dengan situasi pandemi, kurikulumnya aja ini berubah ya, harus lebih sederhana, bukan memindahkan ruang kelas ke dalam proses pembelajaran. Kata Pak Ayib, matematika yang hadap-hadapan aja susah gitu ya, apalagi yang enggak berhadapan. Itu menjadi hal yang orang tua harus memahami itu gitu. Jadi kemudian termasuk guru ya, saya berharap di awal pandemi survei KPAI itu gurunya agak remuk ya, karena memindahkan ANSI, mudah-mudahan sudah berubah. Kemudian terus memberikan dukungan kepada siswa, karena juga ada banyak laporan tahun ini, laporan KPAI terkait pendidikan itu jadi nomor 1 karena pandemi. Sebelumnya anak berhadapan dengan hukum. Ada banyak laporan juga misalnya karena guru juga kerentanan emosinya, semua orang memiliki kerentanan emosi yang sama selama pandemi ya, kesehatan mental dan seterusnya, yang mengalami bosan dan seterusnya ketika tidak bisa mengendalikan, kemudian berdampak dan berefek domino kepada proses pembelajaran. Jadi kalau ada muridnya yang lama nggak sekolah, ya jangan dibully gitu di depan teman-temannya pula dengan Zoom misalnya. Saya masih mendapatkan situasi seperti itu, justru mereka membutuhkan dukungan. Guru bimbingan konseling harus bermetamorfosis ya untuk melakukan pendekatan kepada siswa dengan era digital seperti ini. Nah, tadi menarik pertanyaan, apakah yang kemudian miskin, menengah ke bawah, itu justru pengen sekolah, kemudian yang menengah ke atas tidak sekolah. Tidak seperti itu juga sebenarnya situasinya, karena sekali lagi ketika modal kesehatannya tidak baik, misalnya imunisasinya tidak lengkap, kemudian gizinya tidak baik, potensi imunitasnya kan lebih rendah dibandingkan yang kemudian modal kesehatannya baik. Nah, ketika terpapar itu akan jauh lebih sulit, apalagi belum tentu ada jaminan kesehatan dari pemerintah. Kalau nggak punya tidak sesederhana yang kita bayangkan yang ngurus pasien COVID itu, maksudnya seperti yang di berita itu, ini faktanya ya, karena saya ngalamin gitu. Jadi nggak sesederhana dan secepat yang kita bayangkan.
dengan jumlah pasien yang sangat besar. Kalau saya nggak salah RSUD Bantul tutup ya Pak, ya BGD. Itu karena situasi yang luar biasa. Nah, tadi ada saya kira guru bisa melakukan banyak modifikasi, misalnya orang tua yang mengambil ke sekolah, kemudian sesekali sekolah juga guru bisa datang. Saya pernah ngobrol dengan orang-orang Lebak yang guru-guru Lebak yang memang mereka nggak sanggup muridnya memang nggak punya fasilitas sama sekali, ya gurunya rombolnya adalah karena mereka sekampung gitu dan masih sangat di gunung, ya gurunya yang turun gitu. Sekali saya kira ada beberapa best practice itu di Madura gitu ya, yang tetap dengan protokol kesehatan gitu. Itu saya kira menjadi hal yang penting. Kemudian juga bisa melakukan modifikasi, sekali lagi kesehatan yang utama, kesehatan mental anak-anak kita, hak hidup dan tumbuh kembangnya itu menjadi prioritas. Jadi memang harus berproses ya. Namun demikian tetap persiapan sekolah untuk sampai dengan sekolah entah kapan dibukanya itu tetap harus dilakukan. Mungkin itu dari saya, Mas Fatin. Baik, terima kasih banyak Ibu Rita. Baik, terima kasih kepada teman seluruh Rahmanya yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan terhadap diskusi kali ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi closing statement. Baik, untuk closing statement pertama dari Mbak Ulfa terlebih dahulu. Kepada Mbak Ulfa, saya persilakan. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya negara harus hadir ya, bertanggung jawab pada setiap warga negara, khususnya pada anak ya. Karena anak sebagai generasi masa depan, kita menjadi fokus perhatian pada PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Kita berharap bukan cuma siap wilayah, siap Pemda, kabupaten, camat, desa, dan bupati dan sebagainya, apalagi nih komitmen 270 kepala daerah yang baru gitu ya, untuk bagaimana pencegahan terhadap COVID-19 ini. Kami dari Kemen PPPA juga sangat mengharapkan gitu ya, teman-teman semua pada 5 ini tadi ada di slide saya tetapi tidak sempat saya sampaikan, bahwa ada dampak yang sangat signifikan terjadi pada anak, yaitu meningkatnya pekerja anak, meningkatnya perkawinan anak, dan meningkatnya kekerasan terhadap anak. Jadi ini saya kira 3 ini mohon kami dibantu karena dampak dari COVID-19 ini menjadikan orang tua daripada bebannya sangat berat, mending dinikahkan anaknya, atau dibiarkan saja anaknya keluar mencari nafkah membantu orang tua yang kena PHK dan sebagainya, atau terjadi kekerasan di dalam rumah atau di luar rumah atau di lingkungan anak. Nah, 3 ini secara kuantiti, secara grafik naik teman-teman semua yang kurang lebih 100 partisipan ini. Mari kita bekerja sama, saling membantu dan kita keluar dari sebagai pemenang ya dalam COVID-19 ini, dan khusus untuk anak dapat menahan atau menurunkan angka pekerja anak, angka pernikahan anak, dan angka kekerasan terhadap anak. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Albiru manitaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, closing statement berikutnya kepada Pak Arif. Padanya silakan. Ya, terima kasih Bu Rita, Mbak Ulfa, Mbak Dia, Bapak Ibu sekalian. Kita paham problem kita tidak sederhana tentang pendidikan ini. Mbak Ulfa sudah menyebut beberapa hal itu tadi tentang pekerja anak gitu ya, anak yang kemudian stres dan seterusnya tadi, itu problem-problem kita. Di sisi lain juga ada problem bagi sekolah swasta, mungkin pendapatannya mungkin menurun, tidak bayar SPP dan seterusnya. Tetapi bagi saya penyelesaiannya bukan kemudian mengorbankan kesehatan anak,
untuk kemudian masuk pada bulan Januari 2021 di daerah yang secara epidemiologi fasilitas kesehatan sedang meningkat. DIY misalnya tempat saya ini sudah tidak memungkinkan bulan Januari itu kemudian masuk. Kalau ada alasan kita bahwa ada problem-problem lalu kemudian penyelesaiannya adalah tatap muka dan memasukkan anak ke sekolah dan ada proses tatap muka, itu sama saja keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya gitu ya, atau kebalik gitu. Jadi sama saja tidak menyelesaikan masalah. Maka menurut saya bersepakat Mbak Ulfa, Mbak Rita, mari bareng-bareng di tingkat sekolahan, mari cari solusi. Di tingkat yayasan pendidikan sekolah, mari kita cari solusi dengan tidak mengorbankan kesehatan anak-anak kita. Bahwa proses pembelajaran, proses pendidikan harus berlangsung, baik secara tatap muka maupun secara belajar dari rumah. Luring itu tidak mesti belajar dari rumah itu atau pembelajaran jarak jauh itu tidak mesti online gitu, tetapi berbagai macam cara bisa tentu kemudian kita lakukan bersama-sama. Saya kira itu kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, segera berlalu. Tentu dengan cara-cara tidak bisa hanya dengan saja, harus dengan cara, harus dengan tindakan supaya wabah ini cepat berlalu. Saya kira itu. Terima kasih. Nasrul minallah fatun qorib. Abashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya terakhir closing statement dari Mbak Rita. Saya kira satu poin yang tadi belum saya sebut itu terkait dengan kerjasama orang tua di rumah. Jadi kewajiban pengasuhan, pendampingan anak itu tidak hanya menjadi kewajiban ibu. Ini efek dominonya pada kekerasan terhadap anak. Jadi ini menjadi penting. Data Komnas Perempuan juga menyebutkan perempuan memiliki beban 4 kali lipat lebih besar, dan itu berdampak pada efek dominonya pada kekerasan terhadap anak. Ini saya kira menjadi hal yang harus juga diselesaikan di level keluarga, bahwa saling membahu mendampingi anak belajar itu menjadi hal yang penting. Kemudian saya kira berbagai persoalan itu akan semakin baik dengan sinergi dengan sekolah. Kementerian dan Dinas Pendidikan saya kira juga penting ya untuk berpikir lebih taktis dan strategis, karena ini adalah fase pandemi yang tidak seideal situasinya. Dan membuka di bulan Januari itu sebenarnya agak bunuh diri, karena sebenarnya kita habis libur panjang Pak Ayib, 2 kali libur panjang. Kalau begitu masuk itu, itu screeningnya luar biasa. Harus kalau aman ya memang harus swab, dan itu kan tidak sesederhana dan semurah yang dibayangkan gitu. Kalau begitu habis libur panjang 2 minggu, 2 kali libur panjang ya, kemudian masuk itu juga sangat rentan menurut saya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan, dan saya sepakat dengan Pak Ayib, pembelajaran daring dan luring, daring khususnya tidak selalu dengan teknologi digital gitu. Jadi memang harus banyak variasinya, dan sekali lagi setiap anak berhak untuk mendapatkan hak pendidikannya dalam keadaan dan situasi apapun. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Rita, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyempatkan hadir dan juga memberikan wawasan kepada kita semua. Semoga dari diskusi kali ini kita bisa mengaplikasikannya dan juga menyebarluaskannya kepada orang-orang sekitar kita. Pada Rahmania, jangan lupa untuk like dan follow seluruh media sosial rahmat.id, dan juga untuk subscribe YouTube dari rahmat.id ini. Karena seluruh diskusi di-upload di sana ketika memang tinggal dan membutuhkan informasi, banyak informasi yang bisa diakses di sana. Baik, terima kasih banyak kepada semuanya, kepada Mbak Rita, kepada Mbak Ulfa, kepada Pak Arif, dan juga kepada Mbak Dia, dan juga kepada seluruh Rahmania yang sudah menyempatkan diri untuk hadir
dalam diskusi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Nun wa qalam wa yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Terima kasih diundang, diskusinya keren. Terima kasih Mas Aidit. Mbak Terima Rita, kasih Mbak Kak Dia. Putrias. Putrias memantau luar biasa Terima ya. kasih semuanya. Penggembira. Malu ya saya ada senior ya. Terima kasih Pak Ait, Senior Mbak ilmunya Ulfa, soal COVID dan aku Mbak kurang. Rita. Selamat Mas Fatin atas moderatornya. Sukses lancar. Lebih 100 Mbak Rit. Mantap. Ya. Mbak Ulfa, mana Mbak Ulfa? Nggak kelihatan sama dengan saya, tak Amin. terlihat. Rita. Nih, lagi Sukses ya Fatin. ambil minum